lalu atau pertemuan sebelumnya kita sempat membahas persilangan monohibrid. Jadi sebelum kita silangkan, kita harus pecah dulu kan kemarin kancingnya. Jadi ada sekarang kita gunakan dua sifat yang berbeda, namanya persilangan di hibrid. Pernah makan mangga yang besar, tapi asam, mangga yang kecil, tapi manis, ya kan? Pernah nggak kamu berpikiran seperti ini? Kira-kira mangga yang besar ini dan asam kita silangkan dengan mangga yang kecil manis. Kira-kira anaknya apa jadinya? Sebelum kita mulai belajar, seperti kemarin, harus dicek dulu kemampuan awal kalian tuh baik nggak? Dengan menggunakan fisis. 1, 2, 4. Oh, 3. Oke. Benar atau salah? Mudah di awal. Baru meningkat ke yang lebih sulit. Yang terakhir ini karena menghitung persentase di akhir, saya rasa di sana yang paling sulit ya. Ini peringkatnya ada yang salahnya di nomor 4 dan nomor 5 juga. Nanti pada saat menemui soal yang sejenis, diharapkan lebih teliti lagi dalam menjawab soal supaya tidak terjadi kesalahan yang sama. Ya, itu sudah. Sekarang tujuan pembelajaran dan indikator pembelajaran. Pembelajaran kali ini mengenai hukum kedua Mendel. Jadi tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah siswa dapat menentukan hasil persilangan dengan bantuan diagram Punnett nanti sesuai dengan hukum pewarisan sifat. Jadi kalau kita pasangkan ini dengan dikasih persilangan hibrid dengan penuh disiplin dan tanggung jawab kan LKPD ya. Jadi ada LKPD-nya. Di LKPD ini ada nama. Kamu tuliskan namamu sendiri, orientasi masalah. Jadi nanti kita akan bersama-sama mengamati masalah yang ada. Untuk kemudian kita cari rumusan masalah, dan untuk penilaian yang dilakukan ada 3. Penilaian kognitif dan penilaian keterampilan kamu pada saat berdiskusi, apalagi pada saat presentasi nanti. Penilaian sikap selama presentasi atau selama diskusi, selama bersama teman mencari literatur atau kajian literaturnya ya, akan saya amati menggunakan rubrik. Orientasi masalah. Sebelum LKPD-nya saya bagikan, kita bahas sama-sama. Kita punya masalah seperti ini. Dia ingin menanam semangka non biji. Tahu kan semangka yang bijinya sedikit atau tidak ada sama sekali. Semangka unggul katanya ya. Itulah Pak Adi agar dapat menghasilkan semangka yang berbuah besar, banyak, kemudian tidak ada biji. Jadi rumusan masalah adalah bertanya. Dari masalah yang timbul, kenapa bisa seperti itu? Ya, mengapa? Jadi supaya teman-temannya dengar, ya, mengapa katanya Pak Andi hanya mengambil 5 jantan dari semangka yang non biji, disilangkan dengan bunga betinanya sendiri? Mengapa, itu tadi sudah hampir benar ya, mengapa hanya disilangkan antara non biji dengan non biji? Masalah yang sudah kita sepakati bersama, rumusan masalah itu tadi, kamu tuliskan di LKPD yang akan saya bagikan. Ya, dan lakukan diskusi secara berkelompok, tapi tanggung jawabnya tetap individu masing-masing. Untuk berdiskusi silakan atur formasinya, duduk bersama anggota kelompok, mungkin bisa melingkar sambil saya bagikan LKPD-nya ya.
Nanti pada saat kalian berdiskusi saya akan mendampingi, ya, mendampingi sementara di setiap anggota kelompok. Setelah itu saya akan berikan kalian kesempatan untuk melanjutkan diskusinya bersama bahwa dia hanya menghilangkan bunga jantan 0 biji dengan betina. Ya. Tidak, yang C yang bertanya. Rumusan masalah itu kamu bertanya, mengapa hal itu bisa terjadi? Kira-kira apa yang kalau nanam biji sama nanam biji. Rumusan masalahnya, Pak Andi mengalami gagal panen karena menghilangkan bunga jantan dari sementara biji dengan bunga betina yang membuka. Habis, jadi semua kelompok silakan atur posisinya kembali supaya bisa menghadap ke depan. Ya. Siapa yang mau pertama kali? Silakan angkat tangan. Kalau bisa sih yang belum. Di awal-awal masih gampang. Ayo, siapa? Ari Kencana. Silakan. Semuanya. Oh, iya. Perkenalkan, nama saya Nikut Ari Kencana Dewi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Bagian C. Tidak? Sudah pas? Sudah. Oke, silakan Ari Kencana kembali ke tempat, kita berikan tepuk tangan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ari Kencana, yakni yang P2, F1 dan F1. Baik, sekian hasil yang dapat saya sampaikan. Ada yang ingin mengoreksi atau yang bertanya? Ya, belum. Baik, silakan. Sebutkan nama ya. Baik, saya Mbak Dewi. Di sini saya akan menanyakan bagaimana pemecahan gambar. Pemecahan gambar besar dapat disilangkan dengan S besar dan menghasilkan gambar yang ini. Dan B besar disilangkan dengan S kecil. Ya. Paham? Yakin? Gimana? Ada yang ditanyakan enggak? Kalau tidak, terima kasih Ari. Silakan kembali ke tempat, kita berikan tepuk tangan ya. Sekarang kita akan evaluasi dulu, analisis dan evaluasi dulu. Diskusi yang kamu lakukan tadi sebenarnya sudah mengarah ke arah yang lebih baik dibanding sebelumnya. Gametnya sudah disediakan tadi. B besar, S kecil, B kecil, S besar, S besar. Untuk menjadi gamet. Kemudian ini jantan dan betina. Jantannya gametnya seperti ini, betinanya begini. Pasangkan. Cara kita sama ya? Sama kan? Berarti nanti kalau dipecah gametnya juga akan sejenis, sama. B yang besar, kecil, B yang kedua. Nah, apa hasilnya? Kecil S besar, B kecil S kecil. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti tadi evaluasinya pembelajaran, diskusi, hasil yang saya sampaikan sudah sebagian besar benar, tepat, sesuai harapan. Membuat kesimpulan. Ya, Ari Kencana. Yang kesimpulan yang dapat saya
menemukan genotip. Oke, bisa menemukan genotip. Ada lagi? Ya, lagi. Kita bisa dapat mencari persilangan. Persilangan di hibrid. Oke, tadi udah benar. Ada yang bisa menentukan genotip, tapi bukan genotip aja. Bisa menentukan F2. Keturunan pada F2. Ada lagi? Ya? Mengetahui cara menentukan gamet. Menentukan Oke, jadi pertama simpulannya kalian bisa menentukan fenotip dan genotip. Yang kedua, kalian bisa melakukan persilangan sehingga menemukan keturunan baik pada F1 maupun pada F2. Ya, kalian bisa menentukan gamet. Refleksi pelajaran ya. Minta gimana pelajaran tadi? Ada yang disukai, ada yang tidak disukai. Saya dari di sini adalah saya dapat mengetahui persilangan di hibrid. Persilangan di Dan hibrid. juga saya bisa dapat mengetahui cara memecah genotip menjadi gamet. Ada yang disukai ya? Ada. Apa? Bisa diskusi ya. Oke, terima kasih untuk refleksinya. Ya. Sekarang saya berikan apresiasi karena kalian sudah bekerja dengan baik ya. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Sebelum ditutup, kita lakukan post test. Ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Kita lihat. Terjadi perubahan berikan. Lumayan banyak juga yang betul ya di pertanyaan. Oke, nomor 3 ada Fania, ada Ari Kusuma, nomor 2 dan Basudewa Krishna nomor 1. Soal tingkat kedua kayaknya lebih banyak yang salah. Ya. Soal kedua itu tentang pola pewarisan. Jadi pembentukan gamet. Ya, bukan gamet, pemasangan gamet. Jadi kalau kamu salah di sana, silakan nanti diperbaiki, dipelajari kembali tentang pembentukan dan pemasangan gamet. Soal nomor 5-nya masih ada yang salah, dan penentuan persentase, ya, rasio keturunan. Untuk menentukan rasio kita harus tahu dulu berapa ada keturunan yang dihasilkan. Kita kumpulkan yang sejenis baru bisa dihitung, ya. Jadi yang sejenis ada berapa per totalnya dikalikan 100%. Oke, maka untuk pertemuan berikutnya, rencana pertemuan berikutnya ada beberapa kelainan sifat yang diturunkan karena faktor genetik. Bagaimana bisa terjadi? Apa yang menyebabkan? Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Sebelum diakhiri, ketua kelas silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa sekaligus kita tutup ya. Pada awal saja. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam bahagia. Salam bahagia. Terima kasih Pak. Terima kasih anak ya. Selamat sore.